pemagangan ini saya bicara ke dalam diri saya dulu Pak ya. Saya kebetulan ada di industri otomotif di daerah Karawang. Jadi pada tahun 2016, kira-kira bulan Desember itu Pak Jokowi datang ke sana. Itu dalam deklarasi program vokasi pemagangan. Nah setelah Pak Jokowi ke sana, kemudian mendeklarasikan kami sebagai perusahaan yang siap mensupport aktivitas ataupun program dari pemerintah melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah praktis untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai oleh Pak Jokowi. Nah, ngomongin pemagangan, kunci sukses pemagangan itu sebenarnya ada beberapa yang harus kita kelola, Pak. Jadi yang pertama, seperti di slide screen, silakan dilihat. Di sini adalah ada perangkat pengelola. Perangkat pengelola itu harus ada di tempat kerja kita, di industri kita. Kita harus siapkan dulu perangkat pengelola pemagangannya, Pak. Perangkat pengelola pemagangan, sarana dan prasarana, kemudian mentornya, kurikulum, kemudian mungkin workshop atau area pelatihan itu nggak harus punya gedung yang besar seperti kampus, nggak harus seperti itu. Mungkin workshop sederhana itu bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya ada komitmen dari manajemen Bapak itu untuk melakukan pemagangan. Dan yang tidak kalah penting adalah kerjasama dari serikat pekerja. Nah ini penting banget. Tolong didekati serikat pekerjanya, dikasih tahu program ini baik, program ini bagus, program ini positif buat SDM, program ini banyak kemudian dari pemagangan kita, Pak. Kita harus bikin itu, Pak, kalau mau berjalan. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur. Itu adalah kunci pemagangan versi kami, Pak ya. Bisa jadi nanti Bapak-Bapak punya kunci sukses yang lain, tapi ini bisa ditiru kalau memang Bapak-Bapak ingin atau Ibu-Ibu ingin coba gunakan ini. Baik, lanjut Pak Teguh. Nah, kemudian Bapak-Bapak kan sudah ikut pelatihan PKP Pak sekarang Pak. Nanti selesai di tanggal 28, 29. 26, 27 kita ada offline, kemudian 28, 29 kita akan sertifikasi, kita akan UJK. Nanti Bapak-Bapak akan selesai mengikuti PKP. Kemungkinan Bapak-Bapak, Ibu, dan yang lainnya mungkin juga sudah selesai ikut PPTK. Nah, lalu apa Pak setelah selesai ikut training PKP atau PPTK? Training koordinator atau training mentor, apa Pak yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah contoh roadmap yang bisa Bapak, Ibu mungkin gunakan di tempat kerja Bapak. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah roadmap selama 4 bulan, di mana yang pertama setelah selesai training koordinator selama 5 hari, ini offline ya, kalau kita sekarang kan online. Lalu kita buat tim task force Pak, tim kecil untuk melaksanakan pemagangan. Kita ambil nih, kalau mungkin industrinya sama dengan saya, dengan kami, itu ada welding, ada apa namanya, ada painting, ada assembly, ada stamping, ada casting. Nah, itu kita ambil orang-orang khusus, orang-orang tertentu dari masing-masing shop atau masing-masing area tersebut. Nah, kita jadikan tim task force yang akan membantu kita untuk membuat program pemagangan. Nah, kemudian setelah itu lalu kita komunikasikan ke manajemen, Pak. Jadi program ini harus didukung oleh manajemen dan serikat pekerja. Kalau ke manajemen tentu kita ngomongnya benefit kan, kita ngomongnya cost apa yang kita dapat dengan melakukan industri pemagangan. Nah, silakan Bapak gali lagi apa benefit ataupun cost yang bisa kita turunkan setelah melakukan pemagangan. Yang paling mudah mungkin yang pertama adalah biaya pelatihan ya. Biaya pelatihan kalau misalnya sekarang karyawan baru itu sampai dia benar-benar bisa bekerja, kita butuh melatih mereka selama sebulan mungkin, seminggu mungkin, atau 2 minggu, atau mungkin bahkan ada yang lebih.
Nah, ini kan bisa dihitung biaya pelatihan ini. Nah, tentu kalau dengan program vokasi, mereka berlatih dulu sebelum bekerja, tentu tenaga kerjanya akan lebih siap. Ini kita komunikasikan. Kita gali lagi hal-hal positif yang bisa kita kita dapatkan program ini. Ini kita kemudian setelah itu kita diskusi dengan pimpinan kerja. Itu Pak, di unit kerja leader, profesor, foreman atau apalah namanya, itu kita diskusikan program ini. Jangan sampai mereka tidak tahu, tahunya misalnya, oh pemagangan adalah upah murah gitu ya, buruh upah murah atau eksploitasi tenaga kerja dan lain-lainnya. Tentu nggak. Halo Pak Tresno. Pak Tresnonya hilang. Ya. Oke, kedengeran Pak? Nah, ini baru dengar Pak. Mohon maaf, jaringan di tempat saya kayaknya malah yang problem. Silakan lanjut Pak Teguh. Next. Oke. Nah, kemudian tadi kan ngomongin koordinator, sekarang kita kirim orang leader atau supervisor ataupun foreman untuk ikut training PPTK, Pak. Training mentor, karena mentor itu sebenarnya kan level teknis di operasional. Kita kirim untuk training mentor atau PPTK. Nah, setelah training, lalu mereka kita dorong untuk membuat RPP, kurikulum, silabus, itu kita dorong mereka untuk membuat. Karena pada dasarnya sebenarnya yang kompeten untuk membuat materi itu tentu orang operasional, Pak. Bukan kita orang HRD ataupun orang office ataupun yang tidak berkaitan dengan kompetensi teknis di lapangan. Jadi sebenarnya mentor itu yang paling tepat adalah orang operasional, leader di lapangan, di unit kerja langsung. Nah, kemudian lanjut kita membuat kebijakan-kebijakan, aturan kontrak 2 minggu seperti apa, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, atau mungkin setahun, itu masing-masing beda-beda. Kemudian yang terakhir, kita bikin pilot project, Pak, untuk menerima peserta pelatihan pemagangan. Kalau di kami, Pak ya, di saya, kita buat pilot project-nya itu diproduksi yang di green zone area ataupun di area yang pekerjaannya secara safety tidak terlalu berbahaya untuk orang baru. Itu adalah pilot project-nya. Nanti kalau itu udah sukses, bisa kita kita copas atau kita benchmark ke area lain. Setelah produksi selesai, bisa jadi kita lari ke support, Pak, ke quality, ke logistik, ke mana lagi? Ke area-area yang mungkin bisa kita magangkan selain di main proses. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut Pak Teguh. Nah, ini yang saya bilang tadi, Pak, perangkat pengelola itu kita harus punya. Jangan samakan ini, Pak. Kalau misalnya ternyata di tempat Bapak range responsibility-nya tidak besar, artinya bisa jadi mentor sama koordinator bisa jadi di suatu tempat, di tempat industri Bapak dan Ibu atau di tempat yang lain, bisa jadi orangnya sama, Pak. Tapi ini kira-kira di tempat saya seperti ini. Kita buat perangkat pengelolanya di mana ada mentor, itu dari leader di lapangan, ada trainernya juga, kemudian ada koordinator di jurusannya, kemudian ada koordinator program di lembaga pelatihannya. Nah, ini adalah contoh perangkat pengelola. Ya tentu tidak harus seperti ini, Pak ya, karena mungkin di beberapa area yang saya bilang tadi skupnya tidak terlalu besar, jadi mungkin bisa jadi ada beberapa yang bisa di-combine ataupun disatukan, Pak ya. Mungkin mentor sama trainernya bisa jadi satu.
koordinator jurusan sama koordinator ini mungkin bisa jadi satu orang yang berbeda gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan semuanya itu dirangkap oleh satu orang, yaitu itu memang melihat dari karakter di tiap-tiap industrinya mungkin beda-beda. Oke, lanjut Pak Teguh. Nah, ini adalah roadmap sekilas proses pemagangan di mana pemagangan di tempat kami adalah 6 bulan, Pak. 6 bulan di mana inputnya itu adalah job seeker. Kita usahakan adalah pribumi, artinya kalau saya di Kerawang ya tentu saya akan cari orang-orang dari sekitar Kerawang, Pak. Diutamakan adalah orang-orang di sekitar tempat kerja kita, Pak, di industri kita. Nah, kemudian pelatihan pemagangannya sendiri itu ada 5 tahap, Pak. Yang pertama 10 hari seleksi dan penyerahan peserta, kemudian registrasi dan kontrak, lalu dilanjutkan belajar di kelas dan di dojo, di workshop ataupun di lembaga pelatihan ataupun di learning center. Itu mengenai basic skill ataupun fundamental skill yang harus dipunyai oleh orang baru ataupun peserta pelatihan baru, Pak. Di antaranya kalau di kami adalah industrial culture, kemudian safety industry, kemudian basic manufacturing skill. Ini di dojo, Pak. Kemudian masuk di 6 bulan kemudian adalah di on the job development di line proses. Kemudian di akhir adalah kita lakukan assessment dan sertifikasi. Sehingga mereka peserta pemagangan diharapkan sebenarnya mendapatkan sertifikasi, mendapatkan ujung-ujungnya adalah sertifikat kompeten. Nah, ini adalah sekilas proses pemagangan. Oke, sampai di sini.